Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, sekarang kita masuk materi kita tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Nah, gagasan pokok biasanya terdapat di awal ataupun akhir paragraf. Dikatakan gagasan pokok berarti bersifat lebih umum dari kalimat lainnya ataupun kalimat penjelas. Nah, contoh dari gagasan pokok, Ibu sudah membuat contohnya, diperhatikan baik-baik, yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, seperti itulah contoh gagasan pokok. Yang kedua yaitu gagasan penjelas. Berbicara tentang gagasan penjelas berarti sering juga disebut gagasan pendukung ataupun kalimat penjelas. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Dan tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat utama ataupun gagasan pokok dihilangkan, maka kalimat tersebut sulit dipahami. Nah, gagasan penjelas ini tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada gagasan pokok ataupun kalimat utama. Karena jika dihilangkan gagasan pokok, maka kalimat penjelas ini akan sulit dipahami. Contoh dari gagasan penjelas di sini Ibu sudah memberikan contoh, didengarkan baik-baik. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan jumlah populasi yang besar, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Supaya lebih jelasnya silahkan dibuka bukunya. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 65. Nah, gagasan pokok berarti kalimat utama ataupun gagasan utama, sedangkan gagasan penjelas sering juga disebut gagasan pendukung ataupun kalimat penjelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menyampaikan kembali gagasan pokok dan gagasan penjelas dengan bahasa yang berbeda. Dikatakan dengan bahasa yang berbeda, berarti kita harus menyampaikan kembali gagasan pokok dan gagasan penjelas dengan bahasa kita sendiri. Nah, di sini Ibu membuat contoh gagasan pokok. Nah, sebelum Ibu menerangkan, di sini sudah Ibu jelaskan, salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok ataupun gagasan penjelas dengan bahasa kita sendiri. Nah, yang pertama di sini Ibu membuat contoh gagasan pokok dengan bahasa yang berbeda ataupun dengan bahasa kita sendiri. Contohnya, bumi sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius. Contoh dari gagasan penjelas dengan bahasa yang berbeda ataupun bahasa kita sendiri, coba didengarkan. Masalah-masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, dan peningkatan polusi juga kemiskinan. Kerusakan alam yang terjadi sangat besar karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Di sisi lain, teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, demikianlah contoh yang sudah Ibu jelaskan, contoh dari gagasan pokok dan gagasan penjelas dengan bahasa yang berbeda ataupun dengan bahasa kita sendiri. Baiklah, di sini Ibu sudah menjelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan penjelas. Gagasan pokok biasanya dikatakan sebagai kalimat utama, ide pokok, dan biasanya terdapat pada awal ataupun akhir paragraf. Sedangkan gagasan penjelas biasanya kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan ide pokok ataupun gagasan pokok tersebut, dan biasanya terdiri dari 2, 3 atau lebih dari 3 kalimat. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai gagasan
gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui chat group. Terima kasih.